Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an fi hadzal yaum? Bikhair? Alhamdulillah. Syukran. Hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Arab peminatan. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang mubtada dan khabar. Tapi sebelum memasuki materi mubtada dan khabar, kita perlu mengingat kembali apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf. Ayo, apa isim? Ya, benar. Kata, benda. Fi'il. Ya, benar. Kata, kerja. Kalau huruf? Iya, kata yang tidak dapat diartikan apabila tidak bersama dengan kata yang lain. Oke, dari 3 kategori itu, sekarang kita akan memasuki tentang jumlah isim. Dan dalam materi ini tentang mubtada dan khabar. Apa di antara kalian sudah ada yang mengetahui tentang mubtada atau khabar? Oke, ya apa? Iya, mubtada adalah isim yang berada di awal kalimat. Di dalam bahasa Arab, al-mubtada huwa ismun marfu'un yaka'u fi awalil jumlah. Yang artinya mubtada adalah isim marfu yang berada di awal kalimat. Jelas isim berarti kata benda. Dan sudah jelas marfu berarti rafa. Baik itu nanti rafanya dengan dhammah atau dengan waw dan nun. Itu adalah pengertian mubtada, isim yang berada di awal kalimat atau di awal jumlah. Sedangkan khabar adalah isim yang marfu yang merupakan penyempurna makna mubtada atau yang terletak setelah mubtada. Di dalam bahasa Arab, al-khabaru wa ismun marfu'un al-musnadu ilaih, yang artinya khabar adalah isim rafa yang disandarkan kepada mubtada atau yang terletak setelah mubtada. Dan jelas juga bahwa dia berupa isim dan hukumnya pun rafa. Dari 2 definisi itu, kita bisa mengambil contoh. Contoh dari mubtada dan khabar. Misalnya, al-madrasatu jamilatun. Sekolah itu indah. Sekolah karena berada di awal kalimat atau al-madrasatu, barisnya dhammah rafa, berarti hukumnya mubtada. Sedangkan jamilatun, kata yang berada setelah mubtada yang menjadi penyempurna mubtada, hukumnya rafa, barisnya dhammah, menjadi khabar mubtada. Jadi sudah jelas bahwa mubtada dan khabar harus sama-sama isim dan harus sama-sama hukumnya rafa. Ada beberapa syarat dari mubtada. Yang pertama, jelas harus berada di awal kalimat. Yang kedua,
kebanyakan berupa isim ma'rifah, isim yang dikenal. Isim ma'rifah ya pelajaran sebelumnya. Siapa ingat, isim ma'rifah selalu diawali dengan iya benar alif lam. Makanya contoh tadi, al-masjidu kabir. Al-masjidu itu adalah mubtada. Tapi memang ada beberapa yang nantinya tidak isim ma'rifah, tapi dia isim nakirah, tapi dengan beberapa syarat lainnya. Kita mempelajari yang dasarnya dulu. Oke. Syarat dari khabar itu yang pertama, kabar mubtada harus sesuai dengan mubtada, baik dari segi muzakkar ataupun muannasnya. Seperti contoh tadi, kalau al-madrasatu ini adalah muannas, maka kabarnya pun harus jami'atun, yang bacaannya pun dari muannas. Contoh tadi, al-masjidu muzakkar, maka kabarnya pun harus dari muzakkar, makanya kabirun. Jadi syarat dari kabar harus menyesuaikan dengan mubtada. Syarat dari kabar itu yang pertama, kabar mubtada harus sesuai dengan mubtada, baik dari segi muzakkar ataupun muannasnya. Seperti contoh tadi, kalau al-madrasatu ini adalah muannas, maka kabarnya pun harus jami'atun, yang bacaannya pun dari anas. Contoh tadi, al-masjidu muzakkar, maka kabarnya pun harus dari muzakkar, makanya kabirun. Jadi syarat dari kabar harus menyesuaikan dengan mubtada. Itu juga kabar itu akan harus sesuai dengan mubtada dalam bentuk jumlahnya, dalam hal jumlahnya, baik itu mufrad, musanna atau jama'. Misalnya kayak tadi, al-masjidu kabirun. Kalau dua masjid, al-masjidani kabirani. Nah, harus sesuai juga. Apabila jama', misalnya al-muslimuna solehuna, harus sama-sama jama', orang-orang Islam yang soleh. Jadi syarat khusus dari kabar yang jelas ada dua. Pertama tadi menyesuaikan muzakkar muannasnya, yang kedua kabar menyesuaikan hal jumlahnya, baik itu mufrad, musanna ataupun jama'. Alhamdulillah, itu penjelasan singkat tentang kaidah mubtada dan khabar yang merupakan jumlah ismiyah. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat dari pembelajaran bahasa Arab peminatan, khususnya dalam bidang kaidah nahwu dan saraf, dan semoga mendapat keberkahan dalam pembelajaran kita. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum